Sekarang kita akan mengintegrasikan form yang telah kita buat ke dalam database MySQL. Jika kalian ingat, kita sudah siapkan database MySQL sebelumnya, yaitu database bernama bookbar ini. Kemudian ada table bernama invitation. Kemudian ada sekitar 17 kolom dengan primary key-nya itu ID. Kemudian untuk kolom invitation link dan kode menggunakan atribut unique. Oke. Untuk langkah pertama, kita akan membuat controllernya terlebih dahulu bernama invitation controller. Cara membuat sebuah controller bisa dicek di laravel.com seperti ini. Kita akan ketikkan di terminal php artisan make controller. Kemudian invitation controller. Setelah invitation controller ini terbuat, kita buka file tersebut. Kemudian nanti kita akan menambahkan fungsi bernama create di dalam invitation controller ini. Oke. Selanjutnya kita akan buka file bernama web.php yang di folder root sini. Kita akan menambahkan root baru untuk mengakses invitation controller ini. Kita tambahkan di bawahnya root .2 post, karena kita akan menggunakan metode post di sini. Karena kan nanti form ini kalau kalian ingat menggunakan metode post juga ya. Nah, karena menggunakan metode post di sininya juga pakai metode post juga rootnya. Kemudian kita akan arahkan ke invitation ini, jadi endpoint / invitation menggunakan metode post. Kalau kalian cek di sini actionnya juga sama ya, / invitation, maka nanti akan hit ke routing ini. Oke. Kemudian kita akan berikan parameternya itu invitation controller. Otomatis akan muncul satu kode baru di sini. Ini digunakan agar bisa mengakses si class controllernya di routing ini. Jadi di sini bisa menggunakan invitation controller. Kemudian kita arahkan ke fungsi create seperti ini. Jika sudah, kita akan beralih ke invitation controller. Jangan lupa di save. Di invitation controller ini kita akan tambahkan public function bernama create dan mempunyai parameter request. Untuk parameter ini parameter bawaan dari Laravel juga. Jadi parameter ini berguna agar kita bisa mengakses seluruh data yang dikirimkan oleh form. Lebih lengkapnya bisa dicek di bagian sini, request. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di fungsi controller ada parameter bernama request. Request ini memang bawaan dari Laravel. Jadi kita bisa mengakses data-data yang dikirimkan oleh form. Seperti itu. Nanti saya coba contohkan untuk mengambil datanya. Jika sudah dibuat fungsinya, kita akan melakukan validasi pertama di fungsi ini, yaitu sanitasi link undangan, yang artinya memvalidasi link undangan yang sebelumnya kita buat. Saya coba jalankan dulu npm run dev
PHP Artisan Serve. Saya coba jalankan dulu. Nah, kita akan mensanitasi atau memvalidasi link undangan yang di sini. Kan sebelumnya kita sudah membuat validasi secara visual, maka sekarang kita memvalidasi secara datanya di backend ini. Kita akan mengakses data dari form itu menggunakan kode berikut ini. Request, kemudian invitation link, sama dengan, saya coba ketikkan dulu saya agar nanti lebih paham mengenai penjelasan kodenya. Saya akan copy regexnya yang ada di sini agar tidak ada kesalahan pengetikan, karena cukup mendetail juga untuk kode ini. Oke, saya berikan komen sanitize input. Nah, saya coba jelaskan dulu untuk kode dari ini. Jadi kan sebelumnya kalau kalian cek di file form.blade.php ini ada yang namanya itu input dengan identifier name-nya itu invitation link yang ini. Nah, karena dia ada invitation link si identifier name-nya, untuk mengakses di backend atau di belakangnya itu menggunakan request seperti ini, request dalam kurung invitation link. Oke, ataupun juga bisa request lalu panah invitation link seperti itu. Nah, pengertian dari ini kita akan mereplace dulu data yang bukan termasuk whitelist menjadi empty string, sehingga seperti yang ada di validasi secara visual yang asalnya ada simbol-simbol aneh akan menjadi data seperti ini saja, bookbar 23 yang sebelumnya ini menjadi bookbar 23 seperti itu. Jadi nanti si datanya di replace dulu, kemudian dimasukkan ke variabel yang sama seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat rule validasi data terkait form input di sini. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi validate dari requestnya. Kita akan masukkan ke variabel baru bernama validated data. Kemudian kita ketikkan request validate seperti ini. Oh iya, dan untuk yang regex ini itu sama seperti validasi secara visual yang ada di JavaScript. Nah, seperti ini. Cuman ada perbedaannya, karena kan ini di JavaScript ada sedikit perbedaan, tapi yang terpenting perhatikan yang kurung kurawal, kurung siku yang ini. Kalau kalian cek hampir serupa ya untuk regexnya. Cuman karena ini kita menggunakan PHP ada sedikit perbedaan karena menggunakan fungsi yang ini tag replace, sedangkan kalau JavaScript kan langsung text replace dan tidak memerlukan /g seperti di JavaScript. Seperti itu. Kita lanjut ke validasi formnya. Di validasi form ini kita berikan kurung siku, di sini kurung kotak ya yang simbol array. Kita enter saja. Kemudian kita
akan tambahkan beberapa rules terkait form yang ada di sini. Contohnya, kita berikan key-nya itu template version, kemudian sama dengan siku kanan, jadi seperti panah. Memang di dokumentasi Laravelnya seperti itu. Contohnya saya coba carikan dulu di sini validation. Nah, di dokumentasi ini memang dicontohkannya seperti itu. Ada ini tuh identifier name-nya yang bertindak sebagai key. Kemudian ini menunjukkan isian dari key ini. Lalu ini rules-nya. Untuk required berarti mandatory. Untuk unique berarti ini ada atribut unik di table post. Kemudian max 255 adalah maksimal karakter terkait kolom atau form name title ini. Seperti itu. Jadi kita samakan dengan yang ada di sini, identifier name-nya. Seperti ini ada kan input name template version ya. Maka di sini juga di set template version. Kemudian kita berikan rules-nya itu string. Lalu simbol garis. Nah, simbol garis ini ada di yang bagian sebentar, keyboard station. Nah, yang di bagian ini garisnya itu garis lurus. Nah, yang ini garis lurus. Jadi pemisahnya menggunakan simbol tersebut. Jadi string, kemudian dibatasi garis lurus ini, kemudian kita set maksimal karakternya 15. Oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang bagian form input title yang ada di sini, title. Kemudian selanjutnya kita berikan required string dan maksimal 20 karakter. Kita lanjutkan sampai semua formnya diberikan rule. Ini set required juga. Kemudian string, kemudian maksimumnya 25 karakter. Selanjutnya di bawahnya form input tipe date yang bagian ini. Yang date ini kita setnya itu required juga, kemudian bertipe string, kemudian maksimumnya 10 karakter seperti ini. Selanjutnya ke yang bagian time ini, time required, belum di ini, belum ada tanda kutip tadi, jadi harus ada tanda kutipnya agar tidak error. String maksimalnya 5 karakter. Oke, selanjutnya kita beralih ke yang time zone ini. Time zone required string, kemudian maxnya 4 seperti ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke yang bagian input place di sini.
Jadi disamakan dengan identifier name form inputnya. Required string, kemudian max-nya 50 karakter. Selanjutnya address, yang bagian ini address, ini mandatory juga, address string max 100. Kemudian selanjutnya yang bagian Google Map link, yang ini Google Map link required string dan maksimumnya 100. Oke, kemudian selanjutnya yang PIC name ini, PIC name kita set required juga, kemudian string, kemudian max karakternya 10. Kita beralih ke yang ini, PIC phone number, PIC phone number kita set required juga, kemudian string, kemudian max 15. Selanjutnya untuk yang bagian pin, yang ini untuk bagian pin kita set mandatory juga, jadi required, kemudian string, dan selanjutnya kita set maksimumnya 6 seperti ini. Oke, selanjutnya yang bagian link undangan, yaitu invitation link. Kita set role-nya di sini invitation link, karena yang bertindak sebagai key di sini, yang di bagian kiri ini, disamakan dengan identifier name-nya. Kemudian kita set untuk yang invitation link ini mandatory juga, required, kemudian string. String ini bisa kalian cek di bagian string. Saya coba cek dulu untuk dokumentasi terkait validasi di sini. Available validation rule. Nah, di sini ada dokumentasinya terkait yang saya ketikkan, contohnya yang string ini. Maksudnya itu si datanya harus string dan bisa juga berisikan null, tetapi harus ada null label seperti itu. Jadi string itu lebih ke datanya itu seenggaknya harus ada teksnya. Jadi kalian bisa coba cek dokumentasi secara ofisialnya di link berikut ini. Oke, saya lanjutkan di bagian yang invitation link ini. Setelah rule string, kita akan tambahkan unique. Unique-nya itu kita akan set di table invitations. Makanya kita set seperti ini.
Selanjutnya kita berikan tanda koma di sini, invitation link. Saya coba cek dulu. Nah, ya. Jadi untuk rule unique ini kita bisa set tabelnya apa dan kolomnya itu apa gitu. Jadi lebih akurat seperti ini. Unique titik 2 table kolom. Berarti di sini unique, ini nama tabelnya, ini nama kolomnya. Karena jika kalian cek di sini, ini nama tabelnya invitations, kemudian kolomnya itu invitation link. Seperti itu. Ini penambahan rule unique-nya. Kemudian kita akan set maksimumnya itu 20 karakter. Oke. Setelah itu kita berikan koma di sini. Lalu kita kurung buka lagi menggunakan yang simbol array. Kita berikan custom message. Jadi jika terkena error dari rule ini, kita akan berikan pesan khusus terkait validasi rule di sini. Saya akan coba tambahkan pesan khususnya itu atau custom message-nya itu terkait link undangan ini, yang invitation link. Berarti kita akan set di sini invitation link, dan kalau error yang bagian uniknya. Jadi ini untuk khusus identifier name-nya si invitation link dengan si atribut atau rule terkait yang unik. Jadi kalau error si link undangannya tidak unik, akan muncul pesan yang saya ketikkan di sini. Contohnya, saya ketikkan invitation link sudah dimiliki oleh orang lain. Coba gunakan link yang lain. Seperti ini. Jadi ketika link undangannya gagal terkena rule validasi yang unik ini, maka akan muncul pesan berikut ini di bagian halaman formnya. Jadi ini custom message terkait rule yang kita buat di sini. Seperti itu. Saya coba cek dulu untuk kodenya apakah ada kesalahan atau tidak. Template version, title, description, date, time, time. Oke, seharusnya tidak ada kesalahan pengetikan. Jadi seperti ini untuk validasi dari form data yang akan dikirimkan. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi generate code agar bisa diakses oleh user jika form berhasil terbuat. Jadi kalau kalian ingat ada kolom kode ini. Nah, kode ini tuh diisikan oleh sistem gitu. Hasil generate dari kode yang di fungsi create ini. Jadi kita akan memanggil kodenya itu seperti ini, validate data, kemudian kita ambilnya itu menggunakan kode, karena kan di sini belum ada form input yang identifier name-nya kode kan. Kita set kode di sini, kita set baru karena kan tabelnya juga kolomnya bernama kode di tabelnya. Kita akan set untuk variabel baru di sini. Karena kan si validated data ini tuh isinya tuh request yang telah divalidasi. Ketika sudah berhasil divalidasi akan lanjut ke sini, kemudian kita akan membuat variabel baru bernama kode. Nah, caranya bisa menggunakan array seperti ini. Jadi kalau misalkan dia sudah ada datanya, maka akan mereplace. Jika tidak ada datanya, maka akan membuat variabel baru seperti ini. Kita akan panggil
fungsi generate random string yang akan kita buat. This generate random string seperti ini. Nah, generate random string ini akan kita buat di bawahnya, fungsinya itu function generate random string. Di dalam ini kita akan set default length-nya itu 6. Jadi kita akan membuat si fungsi ini tuh generik ya. Maksudnya generik itu bisa di set berapa maksimal karakter yang dihasilkan. Tapi di sini ada defaultnya yaitu 6. Jadi misalkan di sini di set 10, maka kan otomatis 10 karakter yang akan dihasilkan oleh random yang dilakukan oleh si sistem. Tetapi kalau di sini tidak di set sama sekali, maka akan jumlah karakternya itu 6, panjangnya itu 6 karakter. Seperti itu. Kita akan berikan variabel baru bernama karakter di sini. Di sini itu kita akan set isinya itu huruf kapital dan angka saja. Jadi ini karakter yang akan kita gunakan atau yang diperbolehkan untuk kode form ini. Jadi saya tidak akan menggunakan huruf kecil sama sekali, jadi hanya huruf kapital saja. X, Y, Z. Nah, dari 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D. Jadi si kode ini kombinasi dari huruf kapital dan angka. Jika sudah, kita akan tambahkan variabel baru bernama karakter length dengan fungsi strlen characters. Jadi ini fungsi dari PHP untuk mendapatkan jumlah karakternya. Karena kalau di hardcode itu tidak bagus, jadi mending menggunakan fungsi yang sudah ada. Jika sudah, kita akan berikan variabel baru di sini random string. Kita set default value-nya empty string. Oke, jika sudah kita ketikkan looping di sini. Loopingnya itu kita set disesuaikan dengan si karakter lengthnya. Oh, dengan lengthnya yang ini, maaf. Dengan length yang di sini disesuaikan. Jadi ini misalkan kalau ada 6 default value-nya, jadi akan looping 6 kali gitu. Saya coba ketikkan dulu agar ada bayangannya. If plus. Di bagian sininya random string titik sama dengan characters kurung random integer dari 0 hingga characters length 1. Nah, jadi saya coba jelaskan dulu untuk kode yang saya buat di sini. Jadi ini adalah singkatnya itu seperti whitelist dari kode yang akan kita generate secara random. Kalau misalkan di sini hanya akan berisi angka saja, maka seperti ini saja untuk whitelistnya. Sedangkan saya inginnya si kode itu terdiri dari huruf kapital dan angka. Jadi perlu di set seperti ini. Angka dan huruf kapital.
Kemudian untuk karakter slang ini jumlah dari variabel karakter ini. Jadi jumlah karakter yang ada di sini. Karena kan kalau dihitung manual agak pusing juga ya. Ini 26 ditambah 10, berarti isinya itu 36. Tetapi kalau misalkan langsung diisi 36 seperti ini tidak baik, karena kalau misalkan saya ternyata akan menambahkan whitelist baru seperti A, B, C, D, E, F, maka ini nilainya sudah tidak valid, seperti itu. Maka dari itu alangkah lebih baiknya menggunakan fungsi strlen ini yang ada di PHP. Kemudian ini variabel penampung bernama random string. Jadi nanti hasil generate oleh sistem akan ditampung di variabel ini. Kemudian untuk memulai mendapatkan kode formnya, kita menggunakan looping, yaitu looping sebanyak length. Length ini yang telah kita set sebelumnya itu 6 karakter. Karena kan secara default kita menginginkan 6 digit atau 6 karakter untuk si kode form ini. Nah, kenapa di sini tidak dipanggil apa-apa, tidak dikirimkan argumen apa-apa, karena sudah ada default value di sini yaitu 6. Kalau misalkan ternyata kebutuhannya akan menjadi 10, tinggal di set 10 saja di sini, maka otomatis si length ini akan berisi 10 parameternya. Jadi kalau misalkan pemanggilan fungsinya menggunakan argumen seperti ini, maka akan bernilai sesuai argumen. Tetapi jika tidak ada kosong seperti ini, otomatis yang digunakan default value yang ada di deklarasi fungsi ini. Jadi lengthnya itu 6. Jadi ini di looping sebanyak contohnya 6 kali. Kita set indeksnya itu 0, karena array kan biasanya dimulai dari indeks 0 ya. Jadi lebih baik diusahakan setiap looping juga kita set indeksnya itu 0, dari 0 dulu. Kita kemudian indeks kurang dari length, berarti 0 kurang dari 6, berarti akan di looping sebanyak 6 kali. Kemudian i++ ini agar increment si indeksnya, maksudnya bertambah 1 setiap looping ini. Jadi total akan ada 6 kali pengulangan. Kemudian kode dari ini adalah random string akan menambahkan data. Jadi titik sama dengan ini tuh akan di append. Jadi maksudnya itu asalnya di looping pertama itu si karakternya dapat huruf A misal. Jadi si random string, misalkan saya seperti ini saja, indeks looping 1 mendapatkan huruf A, otomatis si random string akan menjadi A. Kemudian looping kedua misalkan mendapat angka 8, maka akan menjadi A8. Seterusnya hingga looping ketiga 4, 5, 6. Misalkan si random stringnya itu mendapatkan C, di sini huruf Z, di sini angka 5, di sini huruf P. Otomatis jadi A8C, CZ, CZ5, CZ5P. Nah, ini yang dimaksud dengan kode ini. Jadi kita dapatkan dulu satu karakter dari database ini atau whitelistnya ini, kemudian di append ke variabel penampungnya. Jadi seperti ini secara gambaran visualnya. Nah, untuk mendapatkan karakter secara random dari whitelistnya ini menggunakan fungsi random integer. Random integer itu kita random dari angka 0 hingga karakter slang dikurang 1, karena kan dimulai dari indeks 0 hingga jumlah karakter dikurang 1. Contohnya kan di sini misal anggap 36, berarti
36 kurangi 1 35, berarti indeks ke 0 sampai 35. Nah, di sini kita random dari indeks 0 sampai 35. Misalkan ternyata si fungsi random integer ini bernilai 0, berarti karakter ke 0. Berarti karakter ke 0 itu berarti indeks ke 0 di variabel karakter, berarti nilai 0. Kalau misalkan ternyata indeksnya 1, berarti yang satu ini. Kalau misalkan indeksnya anggap 11, berarti kita hitung di sini. Ini yang indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini 1, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini yang ke-10, yang ini yang ke-11. Berarti akan dapat huruf B. Nah, huruf B ini akan di-append ke random string ini. Seperti itu. Jadi, fungsi random integer ini mendapatkan random angka dari 0 hingga ke 35. Range-nya 0 sampai 35. Jadi di random dari situ. Kalau sudah dapat dimasukkan ke variabel penampungnya. Seperti itu. Ini fungsi dari random string ini. Kemudian kita akan mengecek data di database apakah si kode formnya itu sudah ada yang punya atau belum. Karena kan kalau kalian ingat ada atribut unik ya di kodenya itu. Jadi kita akan set atau pengecekan di sini. Is kode exist. Jika exist maka akan di generate ulang si kodenya. Kita ketikkan seperti ini. Where code random string. Kemudian di sini first. Karena kita menggunakan model yang telah kita buat sebelumnya, yang ini. Kita menggunakan eloquent, jadi lebih memudahkan dalam mengambil atau mengakses database-nya. Jadi kita akan mencari data di table invitation dengan kolom kode ini. Apakah ada yang bernilai sama dengan hasil generate-nya atau tidak. Jadi dicek apakah is kode exist. Kalau misalkan ketika nilainya true, berarti sudah ada di table, kita akan mengenerate ulang kodenya. Kalau misalkan ternyata belum ada di table, kita akan simpan atau ya kita simpan data ke table tersebut. Jadi kita ketikkan dulu di sini kalau misalkan ternyata sudah ada kodenya berarti tidak unik, kita akan generate ulang. Kita ketikkan saja seperti ini. Return this generate random string lagi. Jadi kita panggil fungsi di dalam fungsi lagi. Kemudian kalau misalkan ternyata belum ada kode yang sama, kita cukup return random string seperti ini. Jadi ini adalah fungsi dari generate random string. Kalau misalkan ternyata dia tidak duplikat, akan masuk ke sini, berarti langsung disimpan ke variabel penampung yang bagian ini. Kalaupun ternyata dia ada duplikasi, maka akan memanggil fungsi ini lagi, kemudian akan dikembalikan ke sini, lalu dikembalikan ke sini. Seperti itu. Jadi lebih ke pengecekan dulu gitu ya, agar tidak terjadi error di database-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan proses hash untuk form pin, karena di database ini kita tidak akan menyimpan pinnya itu secara plain text. Jadi kita akan hash dulu untuk pinnya.
Caranya dengan kode ini, saya coba ketikkan dulu hashpin hash yang nanti saya akan perlihatkan setelah semua kodenya beres. Jangan lupa nanti tambahkan library-nya di atas. Biasanya otomatis, tapi kalau misalkan ternyata tidak otomatis, perlu diketikkan secara manual. Hash make validated data. Kita menggunakan variable validated data karena validated data ini merupakan uh, variable request yang telah divalidasi seperti itu. Jadi tidak menggunakan variable request lagi, tetapi menggunakan validated data di sini. Kita set yang pin. Oke, jika sudah, kita set di sini validated data pin hashpin. Nah, di sini kita akan mereplace data berdasarkan variabel hashpin. Jadi kita hash dulu si pinnya, misalkan isinya tuh asalnya 1111 atau 123456. Nah, kemudian kita hash, maka bentuknya itu bukan 123456 lagi, tetapi lebih panjang dan di replace ke variabel pin yang ini. Karena kalau kalian ingat, pin ini tuh identifier name dari yang ini, form input pin. Seperti itu. Kita save dulu. Kemudian kita akan menyimpan ke database. Di sini kita caranya itu cukup seperti ini, panggil invitation, nama model yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian fungsi create. Script di sini kita pakai variable validated data. Jika sudah, kita akan return back with di sini data, session data, invitation. Nah, jadi kita akan return ke halaman formnya lagi menggunakan session data, objek data ini. Jadi kita akan kembali ke halaman form dengan success object. Kalau misalkan di sini ada kesalahan, otomatis akan error, tidak masuk ke sini tapi tetap ke halaman form dengan error object. Bedanya seperti itu. Saya coba perlihatkan dulu untuk bagian atasnya. Di sini sangat penting juga agar fungsi atau kode yang telah kita ketikkan berjalan dengan baik. Yang ini ada models invitation agar si modelnya bisa dipergunakan di bagian ini dan bagian create ini. Jadi ini save to DB. Saya ketikkan komen dulu agar tidak bingung. Create success object has been generate random string. Oke, setelah di bagian controllernya sudah, kita akan menampilkan message di bagian halaman form. Kita akan tambahkan di bagian form ini, tapi agar lebih mempersingkat waktu, saya akan coba copy paste dari kode yang saya persiapkan dulu terkait error message-nya. Di bagian sini saya copy paste dulu. Kita akan menyimpannya di bawah login menggunakan kode.
Oke, saya akan simpan di sini sekitar di line 34. Saya akan simpannya itu di sini. Saya coba jelaskan dulu untuk kode ini, karena kan sebelumnya kita set hanya ya seperti ini saja ya, back to form with success object. Nah, di Laravel ini bagusnya kalau misalkan ternyata ada error di bagian validasi atau saat penyimpanan ke database, otomatis akan return to previous page, atau berarti di sini halaman form with error object. Nah, error objectnya itu yang ini, nama variabelnya. Jadi kita akan mengecek ke variabel tersebut apakah terdapat error atau tidak. Nah, kita menggunakan add if di sini, berarti add if ini tuh kalau misalkan ternyata errorsnya itu exist, berarti terdapat error, akan menampilkan komponen ini. Kalau misalkan tidak terdapat error, maka tidak akan ditampilkan seperti ini. Jadi ini tuh lebih ke conditional rendering istilahnya. Jadi kalau misalkan bernilai true akan di-render, kalau tidak bernilai true tidak akan di-render atau ditampilkan. Kalau contohnya di sini ternyata ada error nih, maka akan menampilkan komponen seperti ini. Ada kelas yang warna backgroundnya warna merah, kemudian teksnya berwarna putih, kemudian ini nanti akan saya coba perlihatkan kalau ada errornya. Kita akan berikan teksnya itu telah terjadi kesalahan dari input yang Anda berikan. Kemudian kita list di sini error-errornya apa saja. Karena bernilainya itu disimpan di array, maka kita perlu meloopingnya. Caranya dengan menggunakan for each di sini. Nah, kita ambil di fungsi all. Jadi variable errors, kemudian fungsi all ini, atau ya fungsi all ini. Kemudian kita looping as error. Jadi nanti kita tampilkan satu-satu di sini. Nanti saya akan coba demonstrasikan terkait error yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan success message. Jadi kalau misalkan tadi yang error, sekarang kalau misalkan form datanya sukses. Saya akan coba copy di sini. Kita akan set di bawahnya seperti ini. Oke, kita tap dulu sekali. Nah, untuk yang bagian template ke bawahnya ini kita minimize dulu. Karena kan dari yang bagian sini kita pilih ke bagian yang di button. Nah, di button kita tap sekali agar tidak bingung. Kemudian di sini tambahkan and if. Karena kan di sini kalau misalkan sukses dari halaman form akan menampilkan teks formnya saja atau teks pesannya saja. Kalau misalkan ternyata belum ada, akan menampilkan formnya. Jadi contoh di gambarnya itu ini kalau belum ada success message-nya, ini kalau misalkan sudah berhasil mengisikan formnya. Jadi tidak akan menampilkan form lagi, tapi hanya muncul pesan suksesnya saja. Jadi ini perbedaan antara yang if ini, karena ini hanya satu kali klausul saja atau kondisional saja, sedangkan kalau ini ada if di sini dan ada else. Kalau misalkan yang if ini bernilai true, maka yang else tidak akan ditampilkan. Tetapi kalau ternyata yang if ini tidak bernilai true, berarti false, akan menampilkan yang ini saja. Seperti itu. Jadi hanya menampilkan salah satu dari ini. Itu perbedaan
if else ini. Dan jangan lupa ditutup menggunakan and if. Nah, saya coba jelaskan dulu untuk yang bagian ini. Untuk bagian ini kita menggunakan fungsi session. Kenapa? Karena kan di sini kita setnya seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya itu bisa menggunakan fungsi session. Kemudian apakah datanya itu ada atau tidak. Kalau ada berarti ternyata formnya itu telah berhasil diinputkan. Kalau misalkan tidak ada berarti belum diinputkan sama sekali, yang artinya formnya itu kita tampilkan saja karena kan form baru ya termasuknya. Kalau misalkan ternyata ini sudah eksis berarti bernilai true, akan menampilkan pesan sukses di sini, yang intinya itu pesannya invitation sudah berhasil dibuat, silahkan akses link di bawah untuk melihat undangan. Untuk mengubah data undangan Anda bisa mengakses menggunakan kode. Nah, kita set di sini. Kita ambil variabel kode yang ini. Caranya dengan cukup seperti ini. Jangan lupa dikurung kurawal agar bisa ditampilkan karena ini variabel atau fungsi dari PHP. Kemudian kita set linknya itu sama seperti ini, jadi slash invitation session get data invitation link. Jadi nanti akan mendapatkan link yang ada di sini. Kemudian di targetnya itu di new tab yang bagian ini. Kalau underline itu berarti ada garis bawahnya. Kemudian ini isi dari teksnya. Sama seperti yang ini. Nanti muncul secara gambarnya itu yang bagian, nah yang bagian ini. Jadi kodenya itu akan menampilkan akan menampilkan yang link di sini. Jadi ketika diklik akan mengakses link tersebut di tab baru. Nah, ini kode hasil generate-nya. Jadi itu kalau misalkan penambahan formnya itu telah sukses. Dan jangan lupa di bagian sini ada fungsi lagi untuk menghapus variabel atau objek session data. Jadi hanya menampilkan pesan suksesnya itu hanya sekali gitu. Jadi ketika halaman ini di refresh maka akan menampilkan form input yang baru lagi seperti itu. Saya coba isi dulu untuk data-datanya apakah sudah berhasil atau tidak. Saya coba maximize dulu yang ini agar tidak bingung. Oke. Saya coba jalankan ulang di sini npm run dev kemudian php artisan serve. Kita coba refresh, kita coba cek untuk datanya kan masih kosong ya. Saya coba isikan misalkan tes pertama deskripsi, kemudian tanggal acaranya kita set tanggal 16 hari ini, waktu acaranya misalkan jam 6 pas, lalu waktu Indonesia bagian barat, ini gedung pertama, alamat pertama, lalu titik lokasi kita akan share contohnya di sini, ini bebas saja. Dan jangan lupa pakai koneksi internet agar berjalan dengan baik kode-kodenya. Saya coba ketikkan nama saya, lalu nomor handphonenya kita asal saja. Untuk pin saya set 123456. Kemudian untuk link undangannya saya coba set bukber pertama. Saya coba tambahkan simbol yang aneh-aneh seperti ini. Saya coba save dulu apakah berhasil atau tidak. Nah, kalau berhasil maka akan menampilkan pesan seperti ini. Invitation sudah berhasil dibuat. Silahkan akses link di bawah untuk melihat undangan. Untuk mengubah
data undangan, Anda bisa mengakses kode yang ini. Nanti kita akan set halaman loginnya di video selanjutnya. Saya coba cek di sini apakah berhasil atau tidak. Kita klik. Nah, muncul di sini sama localhost /invitation /bookbar pertama. Karena halaman view-nya belum dibuat, maka akan menampilkan 404. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita berhasil membuka halaman tersebut tanpa ada simbol yang aneh-aneh yang telah saya ketikkan sebelumnya. Jadi ini link dari form yang telah kita isikan seperti itu. Kalau kita cek di sini di phpMyAdmin-nya, kita refresh, maka akan muncul datanya seperti ini. Kita coba cek ID-nya itu, karena kita menggunakan UUID, berarti akan panjang seperti ini. Ini lebih baik daripada plain ID yang 1, 2, 3, 4, karena kalau plain ID itu bisa ditebak, gampang ditebak oleh user. Jadi itu sangat berbahaya. Kemudian untuk template version yang ini, tadi kan saya menambahkannya template yang pertama, maka nilainya template 01. Kemudian title-nya tes pertama, ini deskripsi, ini 16 Juni di jam 6. Kemudian waktu Indonesia bagian Barat, untuk tempatnya di gedung pertama, address-nya di alamat pertama, terus ini Google Map link-nya, kemudian ini PIC-nya saya, lalu nomor telepon, bookbar pertama tanpa simbol, dan PIN-nya itu telah di-hash seperti ini. Jadi ini untuk PIN-nya itu jangan di-save plain PIN, tapi harus di-hash seperti ini. Kemudian ini hasil generate random string untuk kode formnya. Jadi ada 6 karakter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk ini secara defaultnya UTC atau time zone plus 0. Jadi untuk bagian Indonesia itu ditambah 7 jam, berarti sudah sama sekitar di jam 6 pagi, lebih 2 menit seperti itu. Saya coba refresh halaman formnya, maka akan muncul form baru seperti ini. Kemudian saya coba pilih yang template ketiga atau kedua dulu, yang tengah ini. Saya coba pilih yang template kedua. Saya akan coba salahkan di sini judul kedua, deskripsi kedua, tanggal acara di set tanggal 17, jamnya kita akan set di 17.50, waktu Indonesia Tengah, tempat acaranya gedung kedua, alamat kedua, titik lokasinya kita akan set di sini. Nama kontak personnya saya coba ketikkan develop, nomornya 08123446, ini bebas saja, 123456. Kemudian saya coba set link undangannya itu disamakan dengan yang ini, bookbar pertama, karena kan secara struktur invitation link harus unik ya, nggak boleh ada duplikat. Maka kita akan coba tes duplikasi tersebut, bookbar pertama, seperti ini. Saya coba simpan, klik tombol simpan. Apa yang terjadi? Nah, akan muncul error message seperti ini. Telah terjadi kesalahan dari input yang Anda berikan. Invitation link sudah dimiliki oleh orang lain. Coba gunakan link yang lain. Kita set, kita cek maksudnya. Data-datanya masih ada tetapi belum masuk ke database. Nah, itu inti dari fungsi old ini yang telah kita siapkan. Jadi si old ini tuh akan menyimpan data dari form sebelumnya gitu ya. Jadi agar semisal jika terjadi error, data-datanya itu masih ada, tidak kosong. Jadi kalau misalkan data-datanya hilang, otomatis kan user pasti malas lagi ya ngisinya, karena kan belum masuk database tapi datanya sudah hilang, harus input manual lagi.
Maka itu sangat merepotkan. Oleh karena itu, yang di bagian ini tuh sangat penting si fungsi alt ini. Kalau kalian ingat kan ada beberapa yang di set ya, alt, title, description, date, time, time zone, place, address, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk value yang ini saya lupa menambahkannya sehingga si template-nya kembali ke template pertama. Harusnya kalau ditambahkan value-nya itu seperti ini. Saya coba cek dulu object cover. Ya, ini nanti saya coba cek dulu untuk out ini. Kita misalkan coba ganti lagi terkait link undangannya, misalkan diganti menjadi bukber kedua. Saya coba tekan tombol simpannya lagi, maka akan masuk ke database. Kita cek template 01 ya, karena tadi kita ganti ke template 01. Jadi datanya seperti ini. Itulah langkah-langkah terkait integrasi ke database untuk halaman form ini. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba tanyakan di grup Discord atau kolom komentar YouTube. Saya akan coba bantu di sana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.